Kita masuk pada perhitungan timbulan air limbah. Ini mungkin sudah disampaikan juga, disinggung juga di awal sebelum UTS tentang perhitungan debit ya. Tapi ini untuk menyamakan persepsi kembali atau untuk mengingatkan kembali, kita akan bahas terlebih dahulu di video kali ini. Nah, untuk menentukan debit rata-rata air limbah atau kita lambangkan dengan Ki air limbah ya. Kita simbolkan dengan Ki air limbah. Ini sama dengan 60-80% dari Ki air minum. Jadi debit air bersih yang kita gunakan itu tidak 100% menjadi air limbah. Tidak 100% masuk ke sistem penyaluran air limbah kita. Nah, diperkirakan atau distandarkan kebutuhan air minum yang akan masuk ke dalam sistem penyaluran itu sekitar 60-80%. Nah, 20%-nya mungkin ya meresap ke tanah atau kemana gitu ya larinya ya. Yang jelas tidak 100% ke sistem penyaluran air limbah kita. Nah, dari rumus tadi untuk debit air minum sendiri itu sudah distandarkan dalam peraturan teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu seperti ini. Jadi kalau misalnya bangunannya adalah rumah susun, kebutuhan debit air minumnya 100 liter per penghuni per hari. Ini per penghuni. Jadi kalau misalnya di dalam rumah susun itu ada 10 orang misalnya. Berarti 10 totalnya ya, total debit di rumah susun yang mau kita layani 10 penghuni dikali dengan 100 liter per penghuni per hari. Jadi nanti hasilnya adalah berapa? 1000. 1000 satuannya udah apa? Liter per hari karena penghuninya sendiri ini dicoret ya. Dari sini dicoret satuannya. Sehingga tinggal liter per hari. Gitu. Tinggal masukkan ke rumus tadi ya nanti. Nah, ini maksud saya tadi ya. Jadi untuk air limbah sendiri itu kan rumusnya sebenarnya ini. Nah, setelah kita kalikan dengan jumlah penduduk, nah ini tadi ya, air minum yang 100 tadi dikali dengan 10 penghuni, misalnya dia rumah susun gitu kan. Nah, nanti beda-beda ya. Kok kalian kelompokkan dulu mana yang rumah susun, mana yang sekolah, mana yang hotel, mana yang apartemen gitu dengan air minum yang berbeda-beda tadi dan jumlah penduduk yang berbeda-beda juga. Kemudian untuk PT atau untuk jumlah penduduk tadi itu jumlah penduduk jika kita sudah mengetahui ya rumahnya itu sudah ada atau bangunannya itu udah ada, hotelnya udah ada dan lain sebagainya udah ada. Nah, gimana kalau misalnya ada suatu perumahan yang belum ada isi orangnya atau ada hotel yang baru dibangun atau nanti mungkin rencana ke depan tahun depan baru mulai dibangun, kita nggak tahu jumlah penduduk yang akan dibangun tersebut, yang akan beroperasi tersebut, maka kita bisa gunakan penduduk ekivalen. Jadi penduduk ekivalen ini juga harus ditambahkan dalam sistem perencanaan SPAL kita kalau memang daerah tersebut mau dilayani gitu ya. Nah, penduduk ekivalen ini dapatnya gimana? Nah, dapatnya teman-teman bisa umpamakan dengan kegiatan sejenis, contoh perhotelan. Oh, di perhotelan tuh satu kamar kira-kira itu sekian orangnya. Nah, nanti kalau hotel itu 5 kamar atau mungkin hotel itu 20 kamar, itu tinggal dikalikan aja gitu. Nah, kemudian setelah kita menghitung ya, kita mengumpamakan dengan kegiatan sejenis, kita kalikan dengan nilai PE-nya. Kita kalikan dengan nilai PE-nya. Misalnya untuk rumah biasa, perumahan tadi yang mau dibangun, nah perumahan biasa gitu. Nah, itu kan perumahan biasa itu kira-kira satu rumah itu isinya berapa orang sih? Misalnya 4 orang gitu ya. Terus di situ perumahan itu ada berapa rumah gitu. Ada berapa rumah, misalnya 10 rumah, berarti 40 rumah ya. 40 rumah karena nilai PE-nya 1 berarti PE-nya sendiri penduduk ekivalennya ya 4
Paham ya? Nah, nanti penduduk ekivalen kalau sudah diketemu untuk rumah-rumah yang belum diketahui atau belum beroperasi, kita bisa tambahkan ke dalam jumlah penduduk yang udah kita hitung tadi berdasarkan klasifikasi dari jenis bangunan gitu. Jadi itu nanti dijumlahkan kan. Nah, itu yang akan kita gunakan. Pokoknya yang digunakan di dalam rumus yang debit air limbah tadi itu adalah total jumlah penduduk. Total jumlah penduduk yang ini ya, yang beberapa tahun ke depan. Jadi tergantung nih si IPAL kita itu akan melayaninya itu sanggup untuk diproyeksikannya itu untuk penduduk yang berapa tahun ke depan, misalnya 5 tahun ke depan gitu untuk kapasitas IPAL-nya. Nah, berarti ini yang digunakan jumlah penduduk proyeksi 5 tahun ke depan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita menghitung debit puncak harian. Debit puncak harian ini perlu dihitung karena supaya kita bisa merancang agar sistem perpipaan kita itu tidak overload gitu. Artinya ini kita rancang dengan memperhitungkan debit puncaknya ini. Debit puncak itu kan artinya debit yang paling tinggi ya. Debit yang paling tinggi, debit harian yang memang sehari-harinya itu yang paling tinggi di antara hari-hari yang lain. Untuk merancang debit puncak, ini kita gunakan debit rata-rata harian ya. Rata-rata itu berarti bisa ya, maksudnya tahu ya debit rata-rata dikali dengan faktor puncak. Nah, faktor puncaknya sendiri itu bisa dihitung ya. Kalau misalnya menggunakan metode Babbitt itu kita pakai rumus ini. Tapi kalau mau pakai rumus ini metode 10 state ya nggak apa-apa gitu. Mana yang enak aja untuk kalian. Nah, ini jika kita ringkas penjelasan tadi, kita buatkan diagram alirnya agar mudah dipahami. Itu nantinya seperti ini. Jadi yang pertama kita tentukan dulu bangunannya. Bangunan ini adalah bangunan yang sudah diketahui atau bangunan yang belum diketahui gitu. Jumlah penduduknya. Kemudian juga kita bisa lihat dari area yang belum dioperasikan, artinya area itu belum dibangun apa-apa ya. Tentunya kita bisa lihat ini dari rencana tata ruang RT/RW wilayah setempat, rencana tata ruang wilayah di kota tersebut misalnya. Nah, misalnya nanti peruntukannya ini untuk area perdagangan gitu ya, misalnya 10 hektar gitu, dan peruntukannya untuk perdagangan. Nah, itu kita bisa cari ya, kita bisa cari di peraturan atau di standar yang ada, kira-kira dengan lahan 10 hektar untuk kegunaannya perdagangan itu berapa kira-kira ininya apa total penduduk ekivalennya nanti gitu. Sama halnya kayak yang jenis bangunan yang belum beroperasi tadi ya, kita bisa cari total nilai penduduk ekivalen ya untuk ditambahkan di sini nanti. Jumlah penduduk atau penghuni karyawan. Jadi utamanya kita hitung ini ya. Terus ditambah ini, ditambah ini. Nah, nanti kita tahu ya dari jumlah habis kita tahu jumlah penduduk, kita juga harus tahu kebutuhan air bersihnya. Kebutuhan air bersih yang tadi untuk misalnya perumahan berapa ya, untuk sekolah berapa liter per orang per harinya gitu. Nah, nanti kita kali juga dengan 60-80% karena untuk timbulan air limbah sendiri itu adalah 60-80% dari kebutuhan air bersih gitu kan. Oke, terus setelah kita tahu timbulan air limbah per orang per hari, maka kita kalikan dengan jumlah orangnya. Jumlah orangnya itu berapa gitu. Kita bisa hitung sendiri-sendiri dulu, baru nanti kita rata-ratakan di bawah gitu. Nah, kita dari jenis bangunan yang sudah diketahui penduduk, terus jumlah timbulan air limbah yang belum diketahui jumlah penduduk, dan jumlah total
timbulan air limbah yang untuk area tidak diketahui jumlah penduduk. Nah, habis itu kita hitung setelah dapat debit air limbah masing-masing ya, kan tadi dikalikan dengan jumlah orang harinya. Kita setelah itu bisa hitung ini, kita bisa dapat debit air limbah liter per hari, udah bukan liter per orang per hari ya, tapi liter per hari karena sudah dikali dengan jumlah orang. Oke, setelah itu kita dari 3 jenis bangunan tadi itu bisa kita rata-ratakan. Jadi dapat debit rata-rata, dan ini kita gunakan untuk menghitung debit puncak harian dengan cara mengkalikan faktor puncaknya. Nah, faktor puncak sendiri tadi kita bisa gunakan metode 10 state sama metode Babbitt gitu. Oke. Nah, semakin kita gunakan faktor puncak yang semakin tinggi, maka untuk debit puncak harian yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Contohnya nih, faktor puncak itu kita gunakan 1,1, kemudian 1,2, dan seterusnya, misalnya sampai 1,8. Kita pilih salah satu. Nah, kita lebih bagus menggunakan faktor puncak yang lebih besar dibanding dengan yang kecil, karena kalau besar otomatis cadangan pipa kita itu space-nya masih mencukupi untuk menampung debit air limbah yang akan masuk di dalam sistem perpipaannya. Kalau kita bikin faktor puncaknya kita setting 1,1, takutnya faktor debit puncaknya debit puncak harian akan melebihi dari kapasitas tampungan perpipaan kita. Nah, sehingga kalau kita disuruh sebagai perencana ya, disuruh milih ya, kita harus sesuaikan dulu ya budget kita, karena semakin tinggi faktor puncak, ini kan artinya debit puncak kita juga makin tinggi, maka kapasitas pipanya juga akan diameternya semakin lebar ya kan. Diameter lebar berarti efeknya ke cost-nya gitu. Nah, cost-nya ini apakah bisa tertutupi gitu ketika kita merencanakan debit puncak hariannya sekian. Jadi harus saling dikaitkan gitu, alternatif pilihan ini ya. Nah, selanjutnya kita dalam merencanakan suatu sistem perpipaan itu tidak hanya menggunakan debit air limbah domestik atau debit puncak tadi ya, tapi kita juga memperhitungkan debit infiltrasi permukaan. Apa sih debit infiltrasi permukaan ini? Ini debit infiltrasi itu debit air yang mungkin akan masuk, atau yang mungkin misalnya pipa kita itu ada kebocoran gitu ya, terus mungkin ada manhole yang meresap ke dalam manhole dari muka tanah kita gitu. Nah, ini misalnya tanah, terus ada rembesan air hujan yang masuk gitu, atau genangan air yang masuk ke dalam sistem manhole kita, sehingga manhole kita ini akan masuk juga ke dalam sistem perpipaan kita gitu. Nah, ini juga harus diperhitungkan debit infiltrasi ini. Untuk menghitung debit infiltrasi kita bisa gunakan rumus ini. CR adalah koefisien infiltrasi, di mana besarannya itu bisa kita tentukan dari rentang 0,1 sampai 0,3, kemudian dikali dengan debit rata-rata air limbah kita. Gitu. Nah, debit infiltrasi yang diperhitungkan itu dia ada 2 jenis. Debit infiltrasi yang emang dari rembesan yang ada di manhole tadi, atau debit infiltrasi yang berasal dari rembesan di sepanjang pipa. Jadi kayak misalnya pipanya ada kebocoran gitu, yang seperti saya bilang di awal tadi ya. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Kalau rumus yang tadi sebelumnya itu untuk misalnya manhole ya, kejadiannya itu di manhole. Manhole itu tempat untuk inspeksi
di dalam sistem perpipaan kita. Nanti ada ya video di pembahasan video selanjutnya ada penjelasan tentang manhole. Nah, kalau misalnya di sepanjang perpipaan kita gunakan rumus ini. Kalau yang tadi untuk manhole, ini untuk kebocoran atau infiltrasi di sepanjang perpipaan. Rumusnya pakai ini ya. L infiltrasi saluran sama dengan L sendiri panjang saluran dibagi dengan 1000 ya untuk merubah dari meter satuannya ke liter. Jadi 1000 dikali dengan QR, debit rata-rata. Oke. Nah, sebenarnya untuk Q infiltrasi sendiri ini kadangkala sudah ditetapkan, ada ketetapannya ya. Jadi tidak perlu menghitung, itu sebenarnya sudah bisa kita hitung dari standar ini gitu. Nah, untuk ini ya berdasarkan American Society of Civil Engineering dan Water Pollution Control Federation ini ditetapkan debit infiltrasi sebesar 0,05 sampai 4,73 liter per detik per 1000 meter. Jadi tinggal kita kalikan. Kalau 1000 meternya itu kita tentukan misalnya debit infiltrasinya 4,73. Nah, kalau misalnya panjang kita 1 km berarti berapa gitu ya. Misalnya 1 km itu berapa 1000 meter kan. Nah, kami harus datang makan dan kami ya harus datang makan berarti 1000. Nah, kalau 10 km ya berarti tinggal 4,73, misalnya kita tentukan 4,73 dikali dengan 10. Dapat debit infiltrasinya sama dengan 47,3 gitu ya. Nah, atau juga bisa berdasarkan Prof. Insinyur Mertonegoro, di sini di bukunya dituliskan untuk debit infiltrasi itu sebesar 2-3 liter per detik per 1000 meter panjang pipa. Nah, setelah teman-teman tahu cara menghitung debit puncak dan juga debit infiltrasi, maka debit puncak dan debit infiltrasi ini kita jumlahkan menjadi debit total. Kitot air limbah sama dengan Ki puncak ditambah Ki peak ya, Ki peak atau Ki puncak ditambah Ki infiltrasi. Nah, kitot inilah yang akan digunakan dalam mendesain sistem penyaluran air limbah kita nanti. Itu diameternya berapa, panjangnya berapa, kemiringannya bagaimana, itu yang kita gunakan. Oke, gitu aja penjelasan saya di video kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.